Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi hari ini dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah mementaskan teater. Namun sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian siapkan LKS kalian dan juga buku tulis kalian apabila ada materi yang harus dicatat. Kalian buka LKS halaman 51. Di bagian B terdapat materi mengenai mementaskan fragmen. Pada dasarnya, fragmen merupakan seni teater yang berupa drama singkat, berupa cuplikan atau penggalan sebuah cerita yang melibatkan banyak seniman dan berbagai unsur. Nah, unsur-unsur dalam fragmen ini mencakup naskah, pemain, sutradara, tata rias, tata busana, tata lampu, tata panggung, tata suara, dan penonton. Nah, tata panggung ini sangat mendukung jalannya cerita pertunjukan fragmen jika disesuaikan dengan tema yang dipentaskan. Jika salah satu unsur tidak ada, pertunjukan tidak akan bisa terjadi. Pementasan fragmen akan berhasil dengan baik jika dilakukan melalui perencanaan yang matang. Nah, perencanaan yang akan kita bahas hari ini adalah pementasan teater merupakan puncak dari sebuah kegiatan persiapan pertunjukan. Nah, keberhasilan pementasan ditentukan oleh kesiapan segala hal yang diperlukan. Kunci dari keberhasilan pementasan yang pertama ada kekuatan pemain dalam memerankan tokoh dan karakter. Yang kedua ada kerjasama dan juga gotong royong dari semua anggota. Dalam pelaksanaan pementasan, semua unsur pementasan drama harus ada dan digarap dengan baik. Nah, dalam pementasan juga ada beberapa hal penting yang harus dilakukan yang berkaitan dengan pementasan teater, yaitu tata rias dan tata busana yang pertama, yang kedua ada tata suara, yang ketiga ada tata panggung, dan yang keempat ada tata lampu. Yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai tata rias dan tata busana. Tata rias. Tata rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan peranan dengan dandanan atau perubahan pada pemain di atas panggung atau pentas dengan suasana yang sesuai dan wajar. Penata rias juga merupakan cara atau usaha seseorang untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian muka atau wajah, serta menghias diri dalam pergaulan. Jadi tata rias yang diutamakan dalam pementasan ini tidak hanya pada wajah atau muka saja, tapi juga pergaulan atau sosialisasi ketika bersama dengan sesama anggota pementasan. Tata rias dan tata busana ini merupakan dua serangkai yang tidak dapat dipisahkan untuk penyajian suatu garapan tari. Seorang penata rias pentas teater perlu memikirkan dengan cermat dan teliti tata rias dan tata busana yang tepat guna memperjelas dan sesuai dengan tema yang disajikan dan akan dinikmati oleh penonton. Oleh karena itu, memilih desain pakaian dan warna membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang matang, karena kostum berfungsi untuk memperjelas pemeranan pada tema cerita. Di sini, sebagai tata rias digunakan sebagai penggambaran watak di atas pentas. Selain acting yang dilakukan oleh pemain, diperlukan adanya tata rias sebagai usaha menyusun hiasan terhadap suatu objek yang akan dipertunjukkan. Nah, dalam tata rias ini terdapat beberapa fungsi dari tata rias atau make up yang digunakan oleh para pemain. Yang pertama ada rias aksen. Rias aksen ini memberi tekanan pada pemain yang sudah mendekati peranan yang akan dimainkannya. Misalnya, pemain orang Jawa memerankan sebagai orang Jawa hanya dibutuhkan aksen atau untuk memperjelas garis-garis pada wajah. Atau misalnya pemain seorang dari Sumatera memainkan peranan seorang Sumatera, tinggal diberi make up atau riasan wajah yang dapat memperjelas apakah dia orang Sumatera betulan atau tidak, seperti itu. Yang kedua ada riasan jenis, merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan perubahan wajah pemain berjenis kelamin laki-laki yang memerankan menjadi pemain perempuan. Jadi perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya perempuan menjadi laki-laki. Yang ketiga ada rias bangsa.
Rias bangsa merupakan riasan yang diperlukan untuk memberikan aksen dan riasan pada pemain yang memerankan bangsa lain. Misalnya, kita sebagai orang Indonesia, sering kita lihat beberapa pemeran atau pementas memerankan diri sebagai orang luar, seperti dalam salah satu uh, film yang pernah saya tonton, seorang Dion Wiyoko yang orang Indonesia Chinese memerankan diri sebagai seorang berbangsa Melayu atau Malaysia. Nah, di situ selain bahasanya tapi juga wajahnya dibuat semirip mungkin dengan orang Malaysia. Lalu ada yang keempat, ada rias usia, merupakan riasan yang mengubah seorang remaja atau pemudi menjadi orang tua usia 70-an atau usia tua sebagai kakek atau nenek. Lalu ada rias tokoh, memberikan penjelasan pada tokoh yang diperankan. Misalnya, seorang perempuan tersebut yang biasanya tidak menggunakan make up memerankan sebagai Sinta, di mana diberikan tonjolan-tonjolan make up yang menyerupai seorang Sinta. Lalu ada rias watak, merupakan rias yang difungsikan sebagai penjelas watak yang diperankan pemain. Misalnya, seorang perempuan ini memerankan bawang putih, otomatis yang diberi make up yang diberikan ini memberi kesan seorang yang lemah lembut. Atau misalnya seorang wanita lagi memerankan bawang merah, otomatis aksen make up yang diberikan itu rias watak sebagai orang yang mudah marah atau galak, seperti itu. Yang ketujuh ada rias temporal, di mana riasan berdasarkan waktu ketika pemain melakukan peranannya. Misalnya, ketika seorang pemain sedang memerankan seseorang yang baru bangun tidur, nah diberikan make up kesan wajah yang seperti orang bangun tidur. Ketika seseorang ada yang sedang memerankan orang yang berada di dalam pesta, otomatis dia akan diberikan riasan yang menyerupai ketika biasanya sedang dalam keadaan pesta dilakukan. Yang kedelapan ada rias lokal, merupakan rias yang dibutuhkan untuk memperjelas keberadaan tempat pemain. Misalnya, ada seorang laki-laki berperan sebagai seorang petani, otomatis wajah riasan yang diberikan adalah orang yang setiap hari lelah bekerja di sawah yang luas, akan diberikan aksen lelah, sering terkena panas, terdapat kulit yang gelap, seperti itu. Guna dapat menerapkan riasan yang sesuai dengan peranan, diperlukan pengetahuan tentang berbagai sifat bangsa-bangsa, tipe dan watak bangsa tersebut. Selain itu, diperlukan pula pemahaman tentang pengetahuan atau anatomi manusia dari berbagai usia, watak, dan karakter manusia. Serta untuk seni pertunjukan tari dibutuhkan pengetahuan tentang karakter dan tokoh pewayangan, sehingga bisa menentukan seperti apa tata rias yang cocok untuk memerankan si tokoh A, si tokoh B. Selanjutnya, tata busana. Busana atau pakaian tari merupakan segala sandang dan perlengkapan atau aksesoris yang dikenakan penari atau pementas di atas panggung. Tata pakaian terdiri dari beberapa pakaian. Yang pertama ada pakaian dasar. Sebagai dasar sebelum menggunakan pakaian pokok, misalnya ada setagen, korset, atau rok dalam. Lalu yang kedua ada pakaian kaki, di mana pakaian ini dikenakan pada bagian kaki, misalnya bingle, gongseng, kaos kaki, dan sepatu. Lalu yang ketiga ada pakaian tubuh atau pokok, dikenakan pemain pada bagian tubuh mulai dari dada sampai pinggul, misalnya kain, rok, kemeja, mekak, rompi, kace, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada pakaian kepala, adalah pakaian digunakan pada bagian kepala, misalnya tata rambut, lalu ada riasan bentuk rambut atau wig, seperti itu. Yang kelima ada perlengkapan atau aksesoris, adalah perlengkapan yang melengkapi keempat pakaian tersebut di atas untuk memberikan efek dekoratif pada karakter yang dibawakan. Misalnya setelah memakai baju blus, memakai rok, memakai kerudung misalnya sebagai perempuan, nah ada tambahan aksen jepit atau ada tambahan aksen hiasan kepala, seperti itu. Tapi tidak hanya di kepala, di seluruh bagian tubuh, ada gelang, ada sepatu, ada ikat pinggang, seperti itu.
Tata rias dan tata busana ini berkaitan erat dengan warna, karena warna di dalam seni pertunjukan berkaitan dengan karakter seorang tokoh yang dipersonifikasikan ke dalam warna busana yang dikenakan beserta riasan warna make up oleh tokoh bersangkutan. Oleh karenanya, warna dikatakan sebagai simbol. Pada pembuatan kostum, warna menjadi syarat utama karena begitu dilihat warnalah yang membawa kenikmatan utama. Warna dibedakan menjadi 5, yaitu ada primer, sekunder, intermediate, tersier, kuarter, dan netral. Yang pertama ada warna primer. Warna primer itu ada 3 warna, merah, kuning, dan biru. Warna merah bersimbol keberanian, agresif, dan aktif. Lalu warna biru itu mempunyai kesan ketentraman dan memiliki arti kesetiaan. Dan yang ketiga warna kuning mempunyai kesan kegembiraan. Lalu yang kedua ada warna sekunder. Warna sekunder itu campuran dari warna merah, kuning, dan biru tadi. Yaitu merah dicampur kuning menghasilkan oranye, merah dicampur biru menghasilkan ungu, kuning campur biru menghasilkan warna hijau. Lalu yang ketiga ada warna intermediate, adalah warna dari campuran-campuran warna sekunder dengan warna primer. Misalnya warna merah dicampur dengan hijau, lalu biru dengan orange, dan kuning dengan ungu dicampurkan. Lalu ada yang keempat warna tersier, adalah campuran antara warna primer dengan warna sekunder, yaitu merah campur oranye, kuning campur oranye, kuning campur hijau, seperti itu. Lalu yang kelima ada warna kuarter, yaitu percampuran antara warna primer dengan tersier dan sekunder yang dapat menghasilkan 12 warna campuran baru. Yang keenam ada warna netral, yaitu hitam dan putih. Warna hitam memberi kesan kematangan dan kebijaksanaan, sementara warna putih memberi kesan muda dan memiliki arti simbolis kesucian. Warna-warna tersebut dapat digolongkan menjadi 2 bagian sesuai dengan dimensi, intensitas, terutama bila dikaitkan dengan emosi seseorang, yang disebut dengan warna panas dan warna dingin. Warna panas terdiri dari warna merah, kuning, dan oranye, sementara warna dingin terdiri atas hijau, biru, ungu, dan violet. Warna sebagai lambang dan pengaruhnya terhadap karakter dari tokoh atau pemain. Penggunaan warna dalam sebuah garapan dari tari dihubungkan dengan fungsinya sebagai simbol. Di samping warna mempunyai efek emosional yang kuat terhadap setiap orang. Baiklah, tugas yang harus kalian kerjakan di sini ada 5 soal. Kalian tulis di buku tulis kalian, lalu kalian jawab, lalu nanti kalian pindahkan ke dalam link Google formulir yang saya berikan. Materi yang saya berikan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar hingga Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf apabila ada kekurangan pemberian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.